Pada sore hari ini kita mau dengar firman Tuhan mengenai percobaan, godaan, dicoba oleh Tuhan. Apa reaksi kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi percobaan? Dalam percobaan itu, sebetulnya kita belajar sesuatu dari Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat ke-25. Saudara yang tidak bisa baca Alkitab karena terlalu kecil, saudara bisa lihat di depan. Pada suatu kali, sama-sama, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dalam bahasa Inggris tidak disebut ahli Taurat. Tidak ada kata ahli Taurat. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Lukas 10. "And behold, a certain lawyer." Lawyer itu ahli hukum. Pengacara kalau sekarang. Lawyer. Kalau saudara ada masalah, lawyer. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Nah, dalam bahasa Yunani, lawyer ini dipakai kata nomikos. Apa? Nomikos sesuai dengan apa yang kita baca. Saya mesti pelan, khotbah. Karena kemarin masuk ke rumah sakit. Hari Senin yang lalu saya ke Jakarta. Ada kebaktian. Hari Selasa juga ada kebaktian. Hari Rebonya saya ke Palu. Harus ke Palu. Tapi dokter yang periksa saya melarang. Jangan, karena di Palu tidak ada rumah sakit sebaik di Jakarta. Dia curiga ada penyempitan lagi. Jadi dia bilang nanti hari Sabtu saya akan kateter saudara. Tapi malamnya, Selasa malam itu, saya ketemu dengan ketua umum, dan saya bilang saya mohon maaf tidak bisa ke Palu karena ada penutupan STT, karena saya harus periksa dokter. Diizinkan? Jadi ketika dengar saya begitu, jemaat di Jakarta bilang, "Pak, jangan di Jakarta, di Singapura saja. Rumah sakit, dokter, dan hotel kami sudah siapkan. Kita pergi bersama-sama. Kemungkinan ada 6 orang akan antar saya." Jadi saya nggak enak. Hati saya nggak enak. Dibayarin lagi, terus-terusan. Jadi hari Rabu malam itu keluar dari dokter. Kita pikir, sudahlah. Hari Rabu pagi kita ke Medistra. Nah di Medistra saya daftar langsung. Saya daftar, Dr. Hanafi, saya mau di kateter. Saya minta kamar yang untuk saya sendiri. Supaya saudara tahu, ada satu anggota MD kita cuci darah. Nah, baru dilantik jadi ketua anggota MD, dia sudah cuci darah. Mungkin sekarang sudah 6 kali dia cuci darah, seminggu 2 kali. Jadi percobaan itu di mana-mana dan kena siapa saja dan sebagainya. Maka pada jam 11 saya nampaknya di nomor 1 kan. Padahal saya daftar nomor 3. Nomor 1 kan. Di kateter lah. Saya periksa ya Pak. Periksa. Tiba-tiba sementara saya celentang,
Pelayan juru rawat bilang, buka mulut Pak. Saya buka mulut, dimasukkan satu pel, saya nggak tahu apa. Pel, minum, kasih minum. Udah. Saya bingung, kenapa saya dikasih obat? Selesai, istri saya masuk di ruang. Bagus sekali Pak, tidak ada yang harus dipasang stand. Tapi saya ini terus terang saya kaget. Sebab darah tinggi Bapak 216. Seumur hidup saya, belum pernah darah tinggi saya 216, baru kemarin. Masa Pak? Ya itu sebabnya kami kasih obat supaya tekanan darah turun. Enggak pusing? Enggak. Enggak sesek? Enggak. Bawa ke kamar, di kamar periksa lagi sama dokter ruangan situ, 140, 80. Profesornya tidak percaya. Dia sendiri datang, dia sendiri ukur 170. Sekarang suster ukur sekarang. Suster ukur 2 kali. 180. Hebat ini Tuhan ini. Mempermainkan dokter. Dari 216 sampai 140, 170, 180. Maka saya dilarang tidak boleh ke Palu karena penerbangan itu bahaya. Dan sebetulnya saya tidak boleh khotbah. Sebetulnya. Banyak ini ada 3 pendeta, tapi karena tidak telepon dulu mau datang, saya nggak mau kasih khotbah. Saudara pasti lebih senang saya daripada mereka, betul? Betul apa enggak? Kejam saudara itu. Orang sakit saudara paksa khotbah. Saya hari Kamis itu harus khotbah. Khotbah di El Shaddai, saya tiup saksofon, baru setengah main, udah ngap, taruh. Saya habis Kamisnya itu langsung diantar ke Cikarang. Sampai Cikarang jam 11, yang punya rumah belum datang, saya udah tidur. Sampai besok pagi. Istirahat lagi sampai malam. Baru kita khotbah. Saya tiup saksofon juga cuma 1 kali. Nah, percobaan itu kena kepada semua orang. Apakah saudara beribadah kepada Tuhan, apakah saudara tidak beribadah, dan percobaan itu akan datang. Nah, hari ini saudara harus belajar apa maksud Tuhan di dalam percobaan. Nah, kita melihat Nomikos ini datang, saudara-saudaraku, untuk, coba ulangi lagi ayatnya ditampilkan, Lukas 10:25, untuk mencobai Yesus. Jadi dia nanya bukan untuk mau tahu. Dia bertanya untuk mencobai Yesus. Ya, selalu ada orang bertanya untuk coba-coba. Kadang-kadang mau adu domba. Kalau guru ini bilang begini jawabannya, kalau guru ini bagaimana? Nanti diadu domba. Ya. Sampai saya sudah umur 64 ini selalu ada yang nanya, Om, siapa istri Kain? Saya bilang, kamu udah begitu lama jadi pendeta, nggak tahu istri Kain. Dia nantang. Apa Om juga tahu? Tahu. Siapa? Nyonya Kain. Ada selalu orang mau bertanya, mau mencobai Yesus. Di dalam bahasa Yunani kata mencobai dipakai kata ekperazo. Bukan pakai S, pakai Z. Ekperazo. Ulangi bisa? Ekperazo. Arti dari ek itu intens.
Terus-terusan. Peraso mencobai. Jadi yang kita baca ahli Taurat untuk mencobai Yesus itu bahasa kita tidak bisa terangkan. Tapi dalam bahasa asli ekperaso itu mencobainya berkali-kali. Terus dia coba. Terus intens. Nah, di dalam bahasa Alkitab, kita dilarang mencobai Tuhan. Matius 4 ayat ke-7. Buka. Matius 4 ayat ke-7. Kalau tidak ada, catat dulu. Yesus berkata kepadanya, saudara yang sambung. Adalah tuh, ada pula tertulis. Baca yang benar. 2, 3. Ada pula. Lukas 4 ayat yang kedua. Ayat ke-12. Lukas 4 ayat 12. Baca 2, 3. Yesus ada firman, jangan engkau mencobai. Dan kita dilarang. Jangan mencobai Tuhan. Ini ahli hukum, lawyer ini intens. Dia mencobai terus, coba-coba sama Tuhan. Ya. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 ayat 39. Kisah Rasul 5 ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Kita baca ayat 3-nya. Ayat 3-nya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu telah tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya, maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ada suami istri mau mencobai Tuhan. Kita ambil duit ini separuh, dan kita bilang yang separuh ini seluruh harga tanah.